Semenjak zaman pertengahan atau sebelum itu, di Eropa sana telah muncul banyak buku yang membahas soal sosok Nabi umat Islam. Ada yang memuji, ada yang melecehkan. Ada pula yang memuji sekaligus melecehkan. Taruhlah di sana ada Pierre Pascal, Innocent III, Raymond Lulle, Gagnier, Postel, Renan, Comte, Scholl, Thomas Charlie, dan masih banyak lagi. Hal ini sudah cukup menjadi bukti bahwa pribadi Rasulullah tak pernah lekang oleh waktu dan selalu menjadi buah bibir serta sorotan pena, juga mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Leak Channel. Di sini kita akan berbagi informasi dan pengetahuan tentang Islam dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Pembahasan kita terkait sejarah Nabi telah sampai pada fase nubuwah dan akan masuk pada fase dakwah. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit soal macam-macam tingkatan wahyu. Wahyu adalah komunikasi Allah kepada para nabi dan rasul-Nya yang berisi petunjuk, perintah, larangan, dan informasi tentang hal-hal gaib. Wahyu merupakan sumber utama ajaran Islam dan dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Namun, tahukah Anda bagaimana cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir? Apakah Anda pernah penasaran bagaimana prosesnya? Apakah ada perbedaan antara cara wahyu turun pada Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya? Jika Anda ingin tahu jawabannya, maka simak terus video ini sampai habis. Insya Allah saya akan menjelaskan 7 cara yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dan akurat. Saya juga akan memberikan contoh-contoh dari setiap cara tersebut agar Anda bisa lebih memahami dan menghayati makna dari wahyu Allah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cara pertama yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-sadiqah. Ini adalah cara pertama yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Mimpi yang benar adalah mimpi yang sesuai dengan kenyataan, atau menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Mimpi ini tidak bisa diubah atau dimanipulasi oleh setan. Cara kedua yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah bisikan malaikat ke dalam hati atau jiwa Nabi Muhammad. Ini adalah cara kedua yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Bisikan ini berisi ilham, petunjuk, atau informasi yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi SAW. Bisikan ini tidak bisa didengar oleh orang lain atau dirasakan oleh indera. Contoh dari bisikan ini adalah sabda Nabi SAW. Sesungguhnya, Ruhul Qudus menghembuskan ke dalam diriku bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah, baguskan dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datangnya rizki, sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Cara ketiga yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah malaikat berwujud manusia.
Ini adalah cara ketiga yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Malaikat yang biasanya bertugas untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Contoh dari cara ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa suatu hari datanglah seorang laki-laki berpakaian putih dan berambut hitam yang tidak ada tanda-tanda perjalanan padanya. Ia duduk di depan Nabi SAW dan meletakkan kedua lututnya di dekat kedua lutut Nabi SAW. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi SAW. Kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Nabi SAW menjawab semua pertanyaan dengan benar dan jelas. Setelah itu laki-laki itu pergi. Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa yang datang tadi?" Mereka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi SAW berkata, "Itu adalah Jibril. Ia datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian." Cara keempat yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah bunyi gemerincing lonceng. Ini adalah cara keempat yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Bunyi gemerincing lonceng ini adalah suara malaikat Jibril alaihissalam yang datang dengan samar-samar dan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Cara ini merupakan cara yang paling berat bagi Nabi, karena ia merasakan beban, keringat, dan getaran yang hebat saat menerima wahyu. Cara ini juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitar Nabi SAW. Seperti unta beliau yang bersimpuh ke tanah, atau paha Zaid bin Thabit yang hampir remuk saat berada di bawah paha Nabi SAW. Bunyi gemerincing lonceng adalah salah satu cara yang Allah gunakan untuk menunjukkan keagungan dan kekuasaannya kepada Nabi dan para sahabatnya. Dengan cara ini, Allah ingin membuat Nabi SAW dan para sahabatnya menyadari bahwa wahyu yang mereka terima bukanlah perkara biasa atau mudah, tetapi perkara yang sangat besar dan mulia. Wahyu ini membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan ketakwaan dari penerima dan penyebarannya. Wahyu ini juga membutuhkan keimanan, kecintaan, dan ketaatan dari pengikut dan pelaksananya. Kita masuk ke cara kelima yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah malaikat dalam bentuk asli. Ini adalah cara kelima yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi. Malaikat dalam bentuk asli adalah malaikat yang tidak berubah wujud menjadi manusia atau makhluk lain, tetapi tetap dalam bentuk malaikat yang memiliki sayap dan cahaya. Malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Cara ini jarang terjadi dan hanya dialami oleh Nabi sebanyak 2 kali, yaitu saat pertama kali menerima wahyu di Gua Hira dan saat melihat malaikat Jibril alaihissalam di langit ketika turun surat An-Najm. Malaikat dalam bentuk asli juga merupakan salah satu cara yang Allah gunakan untuk mengajarkan dan menginspirasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tentang keindahan dan kemuliaan ciptaannya. Dengan cara ini, Allah ingin menunjukkan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya bahwa ada makhluk-makhluk yang lebih besar dan lebih indah dari manusia, yaitu malaikat. Cara keenam yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah wahyu langsung dari Allah. Ini adalah cara keenam yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi SAW.
Cara ini terjadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara langsung dengan Allah dan menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Cara ketujuh dan terakhir yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu adalah kalamullah, perkataan Allah. Ini adalah cara ketujuh dan terakhir yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi. Kalamullah adalah perkataan Allah yang tidak melalui perantara malaikat atau wahyu, tetapi langsung dari Allah. Cara ini mirip dengan cara keenam, tetapi lebih tinggi derajatnya. Cara ini juga terjadi saat Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu saat Nabi mendengar suara Allah yang berkata, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Kesejahteraan diturunkan pada malam itu sampai terbit fajar. Kalamullah adalah salah satu cara yang Allah gunakan untuk menyempurnakan dan mengakhiri wahyu kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya yang paling utama dan mulia. Dengan cara ini, Allah ingin menunjukkan kepada Nabi bahwa beliau adalah orang yang paling sempurna dan paling akhir di antara Rasul-Rasulnya. Contoh dari cara ini adalah ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 284 sampai 286. Ayat-ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW saat beliau berada di langit ketujuh setelah berbicara langsung dengan Allah. Ayat-ayat ini berisi tentang keimanan, keadilan, kesabaran, doa, dan ampunan. Ayat-ayat ini juga berisi tentang salah satu doa yang paling agung dan paling mustajab, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Dan maafkanlah kami, dan ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir. Demikianlah 7 cara yang Allah gunakan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Sebenarnya, sebagian pakar menambahi dengan tingkatan wahyu yang ke-8. Yaitu Allah berfirman langsung di hadapan Nabi tanpa ada tabir, tanpa ada penghalang. Namun ini termasuk masalah yang menjadi pertentangan. Sekarang saya akan menutup video ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap Anda semua mendapatkan manfaat dan ilmu dari video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan coba menjawabnya sebaik mungkin. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Dengan begitu Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video baru juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.